Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rifai. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, semester 2 dari Fakultas Agama Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. NIM atau nomor induk mahasiswa saya yaitu 211420006. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak pada teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang akan melihat video ini. Saya ingin mengajak kalian untuk selalu mengikuti tata tertib atau peraturan dalam mengantri. Mengantri itu biasanya terjadi pada tempat-tempat toko seperti Indomaret, Alfamart ataupun bandara atau terminal bis. Nah, kenapa saya ingin mengajak kalian untuk selalu tertib dalam mengantri? Karena sepenglihatan saya, Indonesia ini dalam mengantri itu masih kurang kesadarannya pada masyarakat kita gitu. Dan itulah kenapa saya ingin mengajak mengantri dalam berbelanja ataupun di tempat umum yang mengantri itu tidak boleh menerobos ya. Dan di Indonesia itu yang sering menerobos antrian itu biasanya mak-mak gitu kan. Di tempat belanja gitu biasanya mak-mak. Contohnya tuh biasanya alasan mak-mak tuh menerobos antrian biasanya tuh misalnya kita nih kan, saya misalnya yang lagi mengantri, tiba-tiba ibu tuh menerobos gitu, mengambil antrian saya di depan saya. Terus biasanya tuh alasan yang saya temui itu biasanya, "Dek, ibu dulu ya, ibu lagi buru-buru nih ya, ibu lagi ada keperluan." Adik atau enggak, biasanya ibu kan tua gitu, ibu kan tua, kamu kan masih muda, ngalah ya sama yang tua. Biasanya alasannya seperti itu, padahal itu tidak baik gitu loh. Karena mengantri itu keren gitu loh. Mengantri itu mantap, bagus karena bisa mendisiplinkan diri kita sendiri gitu loh. Emang kelihatannya sepele dalam mengantri ini, cuman Indonesia ini kesadarannya tuh belum ada. Dan saya akan mengambil contohnya saja dari Jepang gitu kan. Kita lihat saja lah Jepang. Penduduknya walaupun kecil gitu kan, pulau Jepang tuh kan kecil ya, negara Jepang tuh kan kecil daerahnya, tapi mereka itu bisa mendisiplinkan diri mereka dalam hal mengantri atau antrian ya. Bisa kita lihat saja lah, seperti waktu mereka ngantri di stasiun gitu kan, mereka padat di stasiun itu, tapi mereka tetap bisa mengantri. Bayangkan gitu loh, negara kita yang banyak pulaunya masih tidak ada kesadaran diri gitu loh. Itulah kenapa Jepang mungkin salah satunya bisa maju gitu loh, padahal kan udah kena jajah gitu kan ya, hancur dua kota terbesar dia kalau tidak salah ya kan, Hiroshima dengan Nagasaki ya, kalau tidak salah ya, maaf kalau salah gitu. Dan kemudian saya akan mengambil salah satu contoh lagi dari websitenya Pendidikan Kementerian Agama yang diketik oleh Muhammad Arik Nizar Dafa Kusmana.
Dia mana tadi ya? Jadi dia itu teringat, ya, dia ketik di sini, dia teringat kata guru dia waktu dia masih sekolah, nggak tahu sekolah apa, tingkatan apanya nggak tahu, yang penting dia bilang gurunya ini pernah cerita, seorang guru di Australia pernah mengatakan, gitu kan, kami tidak terlalu khawatir jika anak-anak sekolah dasar kami tidak pandai matematika. Kami jauh lebih khawatir jika mereka tidak pandai mengantri. Sewaktu ditanya mengapa dan kok bisa begitu, inilah jawabannya dari guru Australia tersebut. Kita hanya perlu melatih anak selama 3 bulan saja untuk mempelajari matematika. Sementara kita perlu melatih anak hingga 12 tahun atau lebih untuk mengantri, dan selalu ingat pelajaran berharga di balik proses mengantri, kata guru Australia tersebut. Nah kan, jadi kan dalam mengantri ini bisa membuat diri kita itu ada hal berharganya gitu loh, saling menghargai satu sama lain gitu kan dalam mengantri. Dan kita misalnya kita sudah pandai selalu mengikuti antrian ini dengan tepat, saya yakin gitu loh, semua peraturan nanti semua bakal diikutin gitu. Tapi kalau misalnya antrian ini saja masih sering diterobos atau sering disalip gitu, dipotong antriannya, peraturan yang lain pasti masih bakal banyak pelanggarannya juga gitu. Dan ya mungkin cukup sekian saja ajakan saya atau presentasi saya mengenai hal tata tertib dalam antrian. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata-kata atau apapun itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.